Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah kapal kayu bermuatan sembako tenggelam di perairan Lingga. 6 kru kapal yang terombang-ambing di laut dievakuasi tim SAR gabungan. Perambahan hutan konsesi di Indragiri Hilir ditangkap polisi. Bersama 6 tersangka, petugas menyita sejumlah kayu olahan dan alat untuk memotong kayu. Warga di Pekanbaru berburu cabai murah di pasar tradisional meski dengan kualitas kurang bagus. Harga yang ditawarkan lebih murah hingga setengah harga dibanding cabai dengan kualitas bagus. Penyaluran bantuan bahan makanan dan perlengkapan sekolah disambut antusias masyarakat pesisir Kuala Kampar, Pelalawan Riau. Bantuan disalurkan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas bersama polisi. Sebanyak 100 paket perlengkapan sekolah diberikan untuk pelajar SD dan SMP. Paket perlengkapan sekolah yang diberikan terdiri dari tas ransel dan alat tulis. Siswa senang menerima bantuan karena dapat dinikmati untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Basnas juga menyalurkan paket makanan berupa beras, minyak goreng, gula pasir, dan uang tunai bagi sejumlah warga kurang mampu. Bantuan yang disalurkan merupakan dana umat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Pelalawan. Kepala Desa Tanjung Usum mengatakan, penyaluran bahan pokok dan peralatan sekolah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pada pihak Basnas dan Kasat Airut Kabupaten Pelalawan yang telah memberi bantuan baik itu berupa sembako dan tas anak-anak, dan semoga bantuan ini menjadi berkah buat kita semua. Atas bantuan yang diberikan oleh siswa-siswi kami berupa perlengkapan sekolah, doa kami mudah-mudahan apa yang telah diberikan bermanfaat bagi kami dan barokah buat semua. Kepada Basnas dan pihak kepolisian karena telah memberikan bantuan yang sebesar-besarnya untuk siswa-siswi kami berupa peralatan alat sekolah. Penyaluran bantuan dari Basnas akan terus ditingkatkan, terutama di wilayah pesisir, karena sebagian besar masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Pelalawan Riau. Harga telur dan ayam potong masih tinggi hingga memberatkan masyarakat di Indragiri Hilir Riau. Salah satunya di pasar tradisional Tembilahan. Harga ayam potong tembus Rp45.000 per kilogram dan telur Rp58.000 per papan. Sementara harga normal ayam potong hanya Rp30.000 per kilogram dan telur Rp45.000 per papan. Kenaikan harga dua komoditas itu sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan harga terus melambung sejak terjadi bencana di beberapa daerah karena akses jalan terputus hingga pengiriman terganggu. Pedagang minta pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga kestabilan harga agar aktivitas jual beli di pasar tradisional berjalan lancar. Sebagian barang dari sana kan, jadi harga pun jadi melonjak tinggi. Sebelumnya harganya berapa nih? Sebelumnya cuma 35, 37, sekarang sudah 45, 44.000. Ada berapa persen kenaikan? Sekitar hampir 50%, ada 10.000 tentu kan. Ya. Jauh sangat meningkat tinggi lah seperti itu. Terkendala nggak kalau dengan ada musibah untuk pemasukan? Terkendala bang, kadang barang kita lambat masuknya jadinya kan. Karena musibah itu kan, alternatif kadang barang dari Jambi. Iya, yang dekat-dekat sini lah kan. Tapi kadang stok tidak mencukupi, jadi jauh dari sana gitu kan, dari pemerintah sini. Nah itu kurang pasti juga, saya tak pernah mendalami sampai sejauh sana bang kan. Yang penting tapi barang masih ada lah yang untuk dijual kan. Menurun ya, harga naik ya? Harga naik, permintaan menurun.
karena harga tinggi kan. Kalau untuk saat ini belum, tidak ada. Kenaikan harga telur memang bukan dari pengaruh dari bencana. Memang dari sebelumnya udah mahal telur nih Pak gitu. Yang bukan dari tempat yang bencana nih, telur dari Lintau, dari Payakumbuh, dari Batu Sangkar ada juga. Kalau untuk saat ini belum, tapi tak tahu untuk 2-3 hari ke depan. Kadang kan takutnya jalan. Akses juga menjadi kendala ya. Bisa jadi. Kalau mereka kesulitan jalan, otomatis kan minyak mungkin pengaruh juga kan. Diperkirakan harga telur dan ayam akan semakin naik dalam sebulan ke depan karena memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru sehingga kebutuhan meningkat. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Jadi kenaikannya itu ada sekitar 50-80%. Warga berburu cabai kualitas jelek karena harga murah di Pekanbaru Riau. Di Pasar Kodim, harga cabai kualitas kurang bagus dijual Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Sementara harga cabai kualitas bagus masih di atas Rp100.000 per kilogram. Meskipun sebagian cabai yang ditawarkan busuk, namun warga tetap memilih yang bagus di antara tumpukan cabai agar dapat belanja murah. Salah seorang warga mengatakan tingginya harga cabai dan bahan pokok lainnya sangat memberatkan. Warga berharap pemerintah menurunkan harga agar daya beli masyarakat berjalan lancar. Tanggapannya gimana Bu dengan Susah kami menceritakannya, kami ibu rumah tangga ini semua mahal. Gaji kami nggak sesuai sama pembelanjaan Pak. ini tadi Ibu beli yang harga berapa Bu? Ini dibilangnya 15.000, yang itu 20, yang itu 25. Yang cari yang murah lah. Yang murah Ibu. Iya. Walaupun kualitasnya ya. Iya, yang bisa dimakan. Dikurangi lah Pak, kalau bisa dikurangi. Bahan makanan itu dikurangi. Biasanya sebelum naik gimana Bu? Apa Ibu beli berapa kilo terus sekarang? Nggak pernah beli per kilo doh Pak, nggak sanggup belinya, beli seperempat saja. Sementara itu, salah seorang pedagang cabai mengatakan sejak 1 hari terakhir pasokan cabai dari Medan, Sumatera Utara mulai lancar. Pedagang memperkirakan bila cabai asal Aceh sudah bisa masuk ke Pekanbaru, diperkirakan harga akan kembali normal. Kalau untuk cabai ya, intinya cabai ini kurang normal. Kadang lompat, kadang turun, kadang anjlok, kadang naik gitu. Nah, terakhir ini kita jual 70 ya, 70-60 lah. Bukit 70, Medan 60. Mulai segitu ya. Kemarin gimana, berapa Bang? Oh, kemarin itu Bang nggak ada harganya Bang. Sampai 150, 130. Mulai turun sejak berapa hari Bang? Baru hari ini. Baru hari ini. Paling rendah berapa Bang? Paling murah? Cabai yang 60 itu pun yang jelek. Cabai apa tuh? Cabai Medan yang jelek-jelek. Yang paling tinggi masih paling tinggi hari ini 80 bukit. Nah, ini turun Bang. Kenapa Bang sekarang nih Bang? Udah mulai turun. Karena udah mulai masuk daerah yang dari Medan udah mulai bagus jalannya kan. Itu kalau sebentar lagi mungkin seminggu lagi dari Aceh masuk mungkin normal ini ke 40-an lagi. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok karena sebagian besar daerah penghasil seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dilanda bencana dan akses jalan terputus. Pedagang berharap pasokan bahan pokok bisa kembali lancar agar harga turun. Ahmadison Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Denisa Putri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.